Lila Agustina, NIM 55 2018 002. Halo, nama saya Lina Livera, NIM 55 2018 006. Saya Ramavira Astuti, NIM 55 2018 016. Perkenalkan, nama saya Urfa Hidayati, NIM 55 2018 009. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang kewajiban hukum auditor. Yuk cek video dari kami. Ya, jadi di sini kita akan membahas tentang kewajiban hukum auditor. Lingkungan hukum yang berubah. Para profesional selalu diminta untuk cermat ketika menjalankan tugas melayani klien. Menurut Common Law, para profesional audit bertanggung jawab untuk memenuhi apa yang telah dinyatakan dalam kontak dengan klien. Apabila auditor gagal memberikan jasa atau tidak cermat dalam pelaksanaannya, mereka secara hukum bertanggung jawab pada klien atas kelalaian atau pelanggaran kontrak, dan dalam situasi tertentu kepada pihak selain klien mereka. Selain kewajiban menurut Common Law, auditor juga bertanggung jawab kepada pihak ketiga menurut Undang-Undang Statuter, Securities Act tahun 1933 dan Securities Act tahun 1934. Berisi ketentuan yang berlaku sebagai dasar tindakan hukum terhadap auditor. Namun jarang sekali auditor dituntut atas tindakan kriminal. Tuntutan kriminal terhadap auditor dapat terjadi apabila pihak pemungut membuktikan bahwa auditor tersebut bermaksud menyakiti atau melukai pihak lain. Ya, yang keempat, kita akan membahas tentang tanggung jawab akuntan publik. Yang pertama, kesadaran yang meningkat di pihak SEC mengenai tanggung jawab melindungi kepentingan para investor. Yang kedua, kerumitan fungsi-fungsi auditing dan akuntansi yang disebabkan oleh meningkatnya ukuran bisnis, globalisasi bisnis, dan kerumitan operasional bisnis para investor. Ketiga, keuntungan kepada pihak yang dirugikan bila tuntutannya yang berhasil, dan kerugian yang minimum bila tuntutannya tidak berhasil. Yang keempat, kesulitan yang dihadapi hakim dan juri dalam memahami serta menginterpretasikan masalah teknis. Yang kelima, kesadaran para pemakai laporan keuangan yang semakin meningkat akan interpretasikan masalah teknis akuntansi dan auditing. Yang berikutnya, kita akan mempelajari tentang membedakan antara kegagalan bisnis, kegagalan audit, dan resiko audit. Yang pertama, kegagalan bisnis terjadi apabila bisnis tersebut tidak mampu mengembalikannya pinjaman atau memenuhi harapan para investor karena keadaan ekonomi atau bisnis, seperti resesi, keputusan manajemen yang buruk, atau persaingan yang tak terduga dalam industri itu. Yang kedua, kegagalan audit terjadi apabila auditor mengeluarkan pendapat audit yang benar karena gagal memenuhi persyaratan standar audit. Yang ketiga, risiko audit merupakan kemungkinan bahwa auditor akan menyimpulkan setelah melaksanakan audit yang memadai bahwa laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar, sedangkan dalam kenyataannya mengandung salah saji yang material. Yang berikutnya kita akan membahas konsep-konsep hukum yang mempengaruhi kewajiban. Seorang akuntan publik bertanggung jawab atas setiap aspek pekerjaan akuntansi publiknya, termasuk auditing, perpajakan, jasa bantuan manajemen, dan jasa akuntansi serta pembukuan. Jika seorang akuntan publik gagal menyiapkan dan mengisi SPT pajak klien dengan benar, akuntan publik itu dapat dituntut untuk membayar semua denda dan bunga yang harus dibayar oleh klien ditambah fee penyiapan SPT pajak. Pada beberapa negara bagian, pengadilan juga dapat mempelajari menetapkan jumlah kerugian yang layak dibebankan. Berikutnya adalah ketidakadaan hubungan sebab akibat. Agar berhasil menggugat auditor, klien harus dapat menunjukkan adanya hubungan sebab akibat yang jelas antara kelalaian auditor dalam menaati standar auditing dengan kerugian yang diderita klien. Klien mengatakan bahwa hal ini menyebabkan bank tidak bersedia memperbarui pinjaman, sehingga perusahaan menderita kerugian.
auditor akan membela diri dengan mengatakan bahwa bank menolak pembaruan pinjaman karena alasan lain, seperti kondisi keuangan klien yang semakin lemah. Pembelaan ini disebut ketidakadaan hubungan timbal balik atau sebat abad. Dan ini adalah kewajiban terhadap pihak ketiga menurut common law. Akuntan publik juga dapat memiliki kewajiban kepada pihak ketiga menurut common law. Pihak ketiga meliputi pemegang saham aktual dan calon pemegang saham, pemasok, bankir, dan kreditor lain, karyawan, serta pelanggan. Kantor akuntan publik dapat mempunyai kewajiban terhadap pihak ketiga jika pihak yang mengklaim penderita kerugian akibat mengandalkan laporan keuangan yang menyesatkan. Kasus audit utama yang mewakili kewajiban terhadap pihak ketiga adalah Ultraman Corporation Fish Cons 1931. Kasus ini membentuk suatu doktrin yang dikenal sebagai doktrin Ultramar's. Syarat-syarat hukum yang memengaruhi kewajiban akuntan publik. 1. Kelalaian biasa. Tidak adanya perhatian yang layak yang dapat diharapkan dari seseorang dalam suatu situasi. 2. Kelalaian besar. Tidak ada perhatian sama sekali serta dengan perilaku ceroboh yang dapat diperkirakan dari seseorang. 3. Penipuan konstruktif. Adanya kelalaian yang ekstrim untuk menipu atau merugikan. Penipuan konstruktif juga disebut kecerobohan. Kecerobohan dalam kasus audit terjadi jika auditor mengetahui audit yang memadai tidak dilakukan tetapi tetap menerbitkan pendapat. Syarat yang berkaitan dengan hukum kontrak. Pelanggan kontrak. Kegagalan dari satu atau kedua pihak untuk memenuhi persyaratan kontrak. Contohnya adalah kegagalan kantor akuntan untuk memberikan SPT pajak pada tanggal yang telah ditentukan. Manfaat pihak ketiga. Pihak ketiga yang tidak mempunyai privity of contract tapi dikenal oleh pihak yang mengontrak dan bermaksud untuk mempunyai hak serta manfaat tertentu. Syarat-syarat lain. Common law. Undang-undang yang telah dikembangkan melalui keputusan pengadilan, bukan melalui undang-undang pemerintah. Undang-undang statuter. Undang-undang yang telah disahkan oleh Kongres AS dan lembaga pemerintahan. Security Exchange Act tahun 1993 dan 1934 serta Sarbanes-Oxley. Kewajiban bersama dan tertentu. Penetapan pihak tergugat atas kerugian penuh yang diderita pihak penggugat. Contoh, manajemen sengaja melakukan salah saji dalam laporan keuangan. Auditor dapat ditetapkan sebagai pihak yang memikul dama kerugian pemegang saham jika perusahaan bangkrut dan manajemen tidak dapat membayar. Kewajiban terpisah dan proporsional. Penetapan terhadap pihak tergugat bagian kerugian yang disebabkan oleh kelalaian tergugat. Contoh, jika pengadilan menentukan bahwa kelalaian seorang auditor dalam melaksanakan audit telah menyebabkan kerugian sebesar 30% pada tergugat, hanya 30% dan kerugian akibat yang akan dipikul oleh kantor akuntan publik. Pelaksanaan kerja tanpa kelalaian. Untuk pelaksanaan kerja tanpa kelalaian dalam suatu audit, kantor akuntan publik mengklaim bahwa audit dilaksanakan sesuai dengan standar auditing. Meski ada salah saji yang tidak terungkap, auditor tidak bertanggung jawab jika audit telah dilakukan secara tepat. Kelalaian kontribusi, contributory negligence. Pembelaan terhadap kelalaian kontribusi terjadi apabila auditor mengklaim bahwa tindakan klien telah mengakibatkan baik kerugian yang menjadi dasar denda dalam pelaksanaan audit dengan cara sedemikian rupa sehingga auditor tidak dapat menemukan penyebab kerugian tersebut. Dalam kasus ini, pengadilan menyatakan bahwa meskipun para akuntansi lalai, mereka tidak bertanggung jawab kepada para kreditor karena kreditor bukan penerima manfaat utama, primary beneficiaries.
Penerima bermanfaat utama adalah seorang yang diberi kepada auditor sebelum melakukan audit, pihak ketiga yang dikenal. Credit Alliance. Dalam Credit Alliance 5 Arthur Andersen, Joe 1986 di New York, pemberi pinjaman menuduh auditor atas nama salah satu peminjamnya karena pemberi pinjaman itu telah mengandalkan laporan keuangan peminjam dalam memberikan pinjaman yang ternyata menyesatkan. Pengadilan banding di New York berpegang pada konsep dasar dari Privity of Contract yang ditetapkan dalam Ultramer dan menyatakan bahwa agar dapat bertanggung jawab, satu, auditor harus mengetahui dan menyadari bahwa hasil pekerjaannya akan digunakan oleh pihak ketiga untuk tujuan tertentu. 2. Pengetahuan serta kesadaran tersebut harus dibuktikan oleh perilaku audito sekitar 15 negara. Bangun mengikuti beberapa variasi dari pendekatan ini. Restatement of torts. Pendekatan yang digunakan oleh sebagian besar bagian adalah menerapkan peraturan yang mengacu pada Restatement of torts, yaitu seperangkat prinsip hukum otoritatif. Restatement Rule menyatakan bahwa person user hari ini jadi anggota dari kelompok pemakai yang terbatas dan dapat diidentifikasi yang mengandalkan pekerjaan akuntan publik. Contohnya, kreditor. Meskipun orang-orang tersebut tidak dikenal oleh akuntan publik pada saat pelaksanaan audit, kasus yang mengawali penerapan peraturan ini adalah Rus Factory. 1. Levin vs. Auser. Interpretasi yang paling luas dari pihak ketiga untuk memperoleh manfaat adalah penggunaan konsep first-table user. Menurut konsep ini, para pemakai yang sudah baru dapat ditemukan sebelumnya kewajiban kepada klien. Hampir tuntunan hukum yang paling umum terhadap akuntan publik adalah dari klien. Tuntunannya sangat bervariasi, meliputi klaim seperti kegagalan untuk menyelesaikan penugasan dan audit pada tanggal yang telah disepakati, menarik diri dari audit secara tidak semestinya, kegagalan untuk menemukan penggelapan, pencurian aktiva, dan melanggar persyaratan kerahasiaan bagi para akuntan publik. Biasanya, nilai tuntunan ini relatif kecil dan tidak ada publisitas untuk tuntunan jenis ini. Kewajiban yang umum akibat tuntunan hukum klien melibatkan klaim bahwa auditor tidak dapat menemukan pencurian oleh karyawan akibat kelalaian dalam melaksanakan audit. Tuntunan hukum ini dapat menjadi pelanggaran kontrak, tindakan yang merugikan akibat klien atau keduanya. Tindakan yang merugikan lebih umum terjadi karena jumlah ganti rugi yang diperoleh biasanya lebih rare ketimbang dalam pelanggaran kontrak. Tindakan yang merugikan dapat didasarkan pada klien biasa, klien besar, atau kecurangan. Dalam audit, kegagalan untuk memenuhi standar auditing sering dianggap sebagai bukti yang jelas tentang kelalaian. Mari kita telaah kasus khusus yang menimbulkan pertanyaan atas kinerja yang lalai dari sebuah kantor akuntan publik. Cimica Incorporated vs. Lalunan 6 Slitman. Kasus ini yang dijelaskan secara lebih rinci menyangkut kelalaian yang dituduhkan kepada auditor karena tidak dapat menemukan penipuan. Dalam kasus tuntunan hukum, manajemen baru Cenas Editor berhasil membela diri dengan berargumen bahwa tidak ada kelalaian auditor untuk mengungkapkan kecurangan itu, dan bahwa tindakan salah satu dari di manajemen sebelumnya telah menghalang. Pertanyaan tentang tingkat kemaluan menjadi semakin sulit dalam lingkungan reviewer atau komplikasi laporan keuangan yang belum diaudit di mana ada kewajiban sipil menurut Undang-Undang Sekuritas Federal. Meski ada beberapa pertumbuhan dalam tindakan terhadap akuntan oleh kliennya atau pihak ketiga, menurut common law, pertumbuhan paling pesat menguraikan
kewajiban sipil akuntan menurut dalam proses litigasi. Kewajiban akuntan publik adalah yang diatur dalam Undang-Undang Sekuritas Federal. Para penuntut umumnya berusaha mendapatkan ganti rugi dari pengadilan federal karena tersedia litigasi atau proses pengadilan class action dan kemudian dalam memperoleh ganti rugi yang cukup besar dari tergugat. Faktor-faktor lainnya juga membuat pengadilan federal atraktif pada para penggugat. Sebagai contoh, beberapa butir dari Undang-Undang Sekuritas mencantumkan standar kewajiban yang ketat terhadap akuntan publik, dan pengadilan federal seringkali memenangkan penuntut dalam kasus tuntutan hukum yang melibatkan standar yang ketat itu. Securities Act tahun 1933 mengenakan beban yang tidak biasa terhadap auditor dari Undang-Undang tahun 1933 tersebut, mendefinisikan hak pihak ketiga dan auditor yang diistisarkan sebagai berikut. Yang pertama, setiap pihak ketiga yang membeli sekuritas yang dijelaskan dalam laporan pendaftaran bisa menggugat auditor atas adanya salah saji yang material atau penghilangan angka dalam laporan keuangan yang telah diaudit yang disertakan dalam laporan pendaftaran. Pemakai pihak ketiga tidak mempunyai beban untuk membuktikan bahwa mereka mengandalkan laporan keuangan atau bahwa auditor telah lalai atau menipu dalam melakukan audit. Pemakai hanya harus membuktikan bahwa laporan keuangan yang telah diaudit mengandung salah saji yang material. Yang terakhir, auditor berkewajiban untuk menunjukkan pembelaannya bahwa pertama, audit yang memadai telah dilakukan, atau yang kedua, seluruh atau sebagian dari kerugian penggugat disebabkan oleh faktor-faktor selain laporan keuangan yang menyesatkan. Securities Act tahun 1933 adalah satu-satunya common law atau undang-undang statuter di mana beban untuk membuktikan ada di pihak tertuduh. Auditor bertanggung jawab untuk memastikan bahwa laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar setelah tanggal penerbitannya, sampai tanggal laporan pendaftaran mulai berlaku yang bisa memakan waktu beberapa bulan. Asumsikan bahwa tanggal laporan audit untuk laporan keuangan tertanggal 31 Desember 2006 adalah 10 Februari 2007, tetapi laporan pendaftaran adalah tertanggal 1 November 2007. Dalam audit yang biasa, auditor harus mereview transaksi sampai dengan tanggal laporan audit, yaitu 10 Februari 2007. Menurut Undang-Undang tahun 1933, auditor bertanggung jawab untuk mereview transaksi selama hampir 9 bulan tambahan sampai dengan tanggal laporan pendaftaran, yaitu 1 November 2007. Berikut ini adalah bagian penting dari pendapat pengadilan dalam kasus Escrow et al. Versus Berkris Construction Corporation. Yang pertama, akuntan tidak dapat dituntut untuk mengikuti standar yang lebih tinggi dari yang ditetapkan dalam profesinya. Yang kedua, tidak mengambil langkah-langkah yang telah ditetapkan dalam program tertulis kantor akuntan publik dan tidak mengeluangkan waktu yang cukup untuk tugas besar ini. Yang terakhir, terlalu cepat puas dengan jawaban-jawaban semu dari pertanyaannya yang dia ajukan. Ini bukan berarti bahwa dia harus melakukan audit yang menyeluruh. Kantor akuntan publik dinyatakan mempunyai kewajiban dalam kasus ini karena tidak menunjukkan ketelitian yang disyaratkan menurut Securities Act tahun 1933. Berikut ini adalah bagian penting dari pendapat pengadilan dalam kasus Escrow et al. Versus Berkris Construction Corporation. Yang pertama, akuntan tidak dapat dituntut untuk mengikuti standar yang lebih tinggi dari yang ditetapkan dalam profesinya.
Yang kedua, tidak mengambil langkah-langkah yang telah ditetapkan dalam program tertulis kantor akuntan publik dan tidak mengeluangkan waktu yang cukup untuk tugas besar ini. Yang terakhir, terlalu cepat puas dengan jawaban-jawaban semu dari pertanyaannya yang dia ajukan. Ini bukan berarti bahwa dia harus melakukan audit yang menyeluruh. Kantor akuntan publik dinyatakan mempunyai kewajiban dalam kasus ini karena tidak menunjukkan ketelitian yang disyaratkan menurut Security Act tahun 1933. Pembelaan auditor Undang-Undang tahun 1934 menurut Common Law, pelaksanaan kerja tanpa kelalaian. 2. Tidak ada kewajiban. Dan 3. Ketiadaan hubungan timbal balik atau sebab akibat. Kewajiban kriminal. Para akuntan publik dapat dianggap bertanggung jawab adalah menurut kewajiban kriminal bagi akuntan. Akuntan publik dapat disahkan karena tindakan kriminal menurut hukum menentukan apa yang federal maupun negara bagian. Menurut hukum negara bagian, undang-undang yang paling mungkin diberlakukan adalah Uniform Security Act yang serupa dengan sebagian peraturan SEC. Undang-undang federal yang lebih relevan yang mempengaruhi auditor adalah Security Act tahun 1933 dan 1934, serta Federal Mail Fraud Statute dan Federal False Statement Statute. Semua peraturan itu menetapkan bahwa menipu orang lain, yaitu dengan sadar terlibat dalam laporan keuangan yang palsu, merupakan tindakan kriminal. Selain itu, Sarbanes-Oxley Act tahun 2002 juga menetapkan bahwa merupakan suatu kejahatan bila merusak atau membuat dokumen untuk menghambat atau menghalangi penyelidikan federal. Menurut Sarbanes-Oxley Act, seseorang dapat dikenal denda atau hukuman penjara sampai 20 tahun karena mengubah atau merusak dokumen. Ketentuan ini diberlakukan menyusul kasus United States versus Anderson 2002 di mana pemerintah mempersalahkan Anderson telah melakukan keadilan karena merusak dan mengubah dokumen yang berkaitan dengan auditnya atas Enron. Respon profesi terhadap kewajiban hukum. AICPA dan profesi secara keseluruhan dapat melakukan sejumlah hal untuk mengurangi risiko para praktisi terkena tuntutan hukum. 1. Mencari perlindungan dari proses pengadilan atau litigasi yang tidak terpuji. 2. Meningkatkan performa auditing agar dapat memenuhi kebutuhan para pemakai telah dilakukan untuk memakai lebih baik. 3. Mendidik para pemakai mengenai batas-batas auditing. Mari kita bahas beberapa aktivitas khusus secara singkat. 1. Riset dalam auditing. Riset yang berkesinambungan diperlukan untuk menemukan cara yang lebih baik guna mengungkapkan salah siji atau kecurangan yang tidak disengaja, mengkomunikasikan hasil audit kepada pemakai laporan, dan memastikan bahwa auditor bersikap independen. 2. Penetapan standar dan peraturan. AICPA dan PCAOB harus secara konsisten menetapkan standar serta merevisinya untuk memenuhi kebutuhan auditor yang terus berubah. 3. Menetapkan persyaratan untuk melindungi auditor. 4. Menetapkan persyaratan per-review dengan memeriksa secara periodik praktik dan prosedur kantor akuntan. 5. Melawan tuntutan hukum. 6. Pendidikan bagi pemakai laporan keuangan. 7. Memberi sanksi kepada anggota karena perilaku dan kinerja yang tidak pantas. 8. Melobi perubahan undang-undang. Melindungi akuntan publik individual dari kewajiban hukum. Seorang auditor yang berpraktik juga dapat pula mengambil tindakan tertentu untuk meminimalkan kewajibannya. Beberapa dari tindakan yang umum itu adalah: 1. Hanya berurusan dengan klien yang memiliki integritas. 2. Memperkerjakan personil yang kompeten dan melatih secara mengawasi mereka secara layak. 3. Mempertahankan independensi. 4. Mengikuti standar profesi. 5. Memahami bisnis klien. 6. Melaksanakan audit yang bermutu. 7. Mendokumentasikan pekerjaan secara layak. 8. Mendapat surat penugasan dan surat representasi.
9 mengadakan asuransi yang memadai, 10 mencari bantuan hukum, dan 11 memilih bentuk organisasi dengan kewajiban terbatas.